kita selaku KPM di wilayah dampingan Pantai Bahari. Hari ini insya Allah saya akan membawakan satu materi di mana cara mengatur keuangan dalam keluarga. Nah, sebelum saya lanjut, supaya ibu-ibu sebagai peserta semangat, ketika saya bilang KPM Pantai Bahari, semua bilang semangat, semangat, semangat. Nah, 1, 2, 3, KPM Pantai Bahari. Satu kali Ibu, Dodo nih. KPM Pantai Bahari. Nah, tepuk tangan. Terima kasih Bu. Nah, kenapa kita harus mengetahui cara untuk mengatur keuangan dalam keluarga? Ada yang bisa bertanya apa, kenapa kita harus belajar ini? Ya, Ibu, kita bicara apa anunya Bu? Kenapa kita harus pelajari ini? Ya, jadi kalau dipersilakan Ki berbicara, baru Ki berbicara. Hah? Nah, tujuan kita mempelajari ini gunanya berguna. Contoh, dalam 1 bulan biasanya pasti ada ibu-ibu yang tidak mencukupi pemasukannya dengan pengeluarannya. Dalam arti, kadang kita hanya terima 1 juta dalam 1 bulan, pengeluaran tak kadang 1.500.000. Pernah begitu? Nah, itu gunanya. Kita pelajari ini. Jadi kita pelajari ini supaya kita bisa kontrol di keuangan tak. Ketika kita bisa kontrol keuangan tak, enak kehidupan keluarga tak. Nah, sayang kita juga suami tak, anak tak juga bagus sekolahnya. Gitu. Langkah pertama yang harus kita perhatikan apa? Yaitu hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Nah, contoh dalam bentuk itu menghitung pengeluaran dan pendapatan ini. Nah, bisa ibu-ibu lihat. Hah? Ada yang bisa angkat tangan? Berapa pemasukannya di sini? Ada bisa sampaikan berapa pemasukannya? Ibu yang pakai, ya berapa pemasukannya ini Bu? Dia di bulan ini? 1.700.000. Sedangkan pengeluarannya 1.900.000. Nah, kira-kira kalau begitu bagaimana? Paceluran toh? Jadi caranya untuk memperbaiki ini ada caranya, ada cara-cara tersendirinya. Nah, jadi paling tidak ibu harus mengerti bahwa pemasukan anggap 1.700.000, jangan sampai pengeluaran 1.900.000. Jadi minus 200.000 kan minusnya. Nah, jadi caranya untuk memperbaiki ini ada caranya, ada cara-cara tersendirinya. Nah, jadi paling tidak ibu harus mengerti bahwa pemasukan anggap 1.700.000, jangan sampai pengeluaran 1.900.000. Jadi minus 200.000 kan minusnya. Nah, caranya untuk kedua, upayakan jumlah pengeluaran seimbang dengan jumlah pendapatan. Jadi kita pertama-tama harus dulu mengetahui jumlah pengeluaran tak dengan jumlah pendapatan tak. Contoh halnya pendapatan tak 1 juta. Ya, jangan coba untuk mau kasih lebih dari 1 juta pengeluarannya. Tabrak tembok itu. Begitu. Jadi kita tahan di ininya pengeluarannya. Ketiga, harus disepakati dengan pasangan.
harus disepakati dengan pasangan. Dalam arti ini pasangan suami. Nah, kalau yang suami ya harus dia sepakati dengan pasangan istri. Nah, maksudnya apa dia sepakati? Dia harus sepakati yang mana kebutuhan keluarga itu dalam daftar ini, yang mana dalam daftar ini kebutuhan dan yang mana di dalam daftar ini keinginan. Nah, coba kembali buka dulu, lihat ini. Yang saya mau tanyakan sama kita, yang mana di sini kebutuhan? Ada yang bisa sebutkan? Satu mau saja. Yang mana kebutuhan di sini kira-kira? Di pengeluaran. Lihat Pengeluaran. Ya, di pengeluaran. Yang mana di situ kebutuhan? Nah, sebelum kita masuk paling saya jelaskan, kebutuhan itu dengan kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan itu seperti makan, pakaian, tapi dalam arti pakaian bukan bilang mau deh, pakaian karena kita menutup. Nah, apalagi kebutuhan setelah itu yang ada di sini. Nah, kayak uang uang belanja harian, pasar, itu kan termasuk uang kebutuhan yang ada di dalam sini. Nah, sedangkan keinginan yang mana kira-kira dalam sini? Ada yang bisa jelaskan yang mana keinginan? Ya, kelima, biasakan Ki menabung. Jadi biasakan Ki menabung. Nah, kebiasakan Ki menabung. Jadi menabung, gunanya menabung itu adalah apa? Gunanya menabung. seketika tiba-tiba ada kejadian Pak di rumah. Nah, jadi cocok dia bilang tadi itu becek. Jadi dengar gitu Bu, toh, menabung itu gunanya sangat baik untuk kita karena ada kebaikan. Ada besok-besok. Sempat sakit ya Nata Bu. Tiba sakit. Ya, betul. Serat. Lagi sama tetangga. Betul. Untuk kalau kita ke tetangga itu Pak, tidak ada. Oke. Ya punya penyurian ngapain Bu? Iya, jadi nasi sama-sama nih. Nah, oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi manfaat menabung itu perlu. Nah, di sini minta yang kotak-kotak masuk di situ juga kita kalau bisa tabungan. Tabungan itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Gitu. Jadi kalau kita banyak penghasilan tak hari-hari, tabung sering hari-hari. Tapi kalau misalnya kita penghasilannya per minggu, tabung yang per minggu atau per bulan. Baik. Nah, sampaikan Ki sama pasangan tak. Bicara Ki dengan pasangan tak supaya pasangan tak mengerti. Bilang, oh tujuannya istriku ini baik. Gitu tak? Nah, kalau mungkin pantai bari. Satu kali lagi ya paling semangat. Pantai bari. Semangat. Tepuk tangan.